Halo, Assalamualaikum. Kali ini balik lagi sama gue Bedoy di channel Mr. Kopi. Kali ini kita mau bahas apa ya? Lu ngapain? Ngapain? Lu udah tadi kan? Udah. Gantian dulu ya. Ya. Maaf. Salah masuk. Tar lagi ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Coffee Channel. Tadi itu konten yang tadi. Sekarang kita akan bahas sedikit lebih beda. Kalau tadi tentang barista, kita akan seputar tentang agak ke hulu. Jadi kenapa sih Indonesia bisa menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia? Kita akan bahas-bahas, bincang-bincang. Gue nggak sendirian. Gue akan bahas bareng sama roaster kita, Mr. Coffee. Namanya Aris. Kita akan juga kenalan dengan roaster Mr. Coffee nih, dari salah satu putra anak pulau, namanya Harismawan. Oke, langsung aja kita panggil Harismawan. Keluh kesahnya dan apa sih yang membuat enak itu roaster? Gimana sih jadi roaster itu? Setiap orang bisa ngerosting, tapi kalau seseorang yang roasting dengan seni itu belum tentu ya. Makanya kita di sini punya campaign namanya Art in Flavor. Pandangan lu dulu deh tentang kopi Indonesia, kan lu kan udah banyak nih ngerosting kopi Indonesia. Iya. Menurut lu gimana sebagai roaster? Kan lu udah pernah nyobain ngerosting kopi Indonesia, bahkan sampai kopi Panama Geisha pun udah pernah lu roasting. Kira-kira apa pendapat lu tentang kopi Indonesia? Sehat, Riz? Sehat. Duduk dulu, Riz. Tadi barista, sekarang roaster, guys. Kita udah. Jadi buat teman-teman di sini yang udah nyobain kopi-kopi Mr. O, nah ini salah satu roaster di Mr. Coffee namanya Aris. Jadi kita udah ngeliat nih roaster Mr. O. Jadi awal-awal mulanya gua, Oki, nah sekarang mulai beralih ke Aris. Jadi apa ya namanya ya? Regenerasi, betul. Udah masih ikut-ikutan aja ya, Doi. Riz, boleh kenalin nggak latar belakang lu, Riz? Lu kenapa bisa terjun Mr. O dan kenapa lu pengen jadi roaster? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman di sini. Kalau untuk jadi roaster sih, saya awalannya rasa ingin tahu saya tentang kopi besar, Kak. Oke. Iya. Berarti karena rasa ingin tahu yang tinggi ya? Iya. Makanya jadi roaster. Sampai saya mencapai roaster. Oke. Nah, lo ketika jadi roaster, gimana perasaan lo? Mungkin ada ya keluh kesah atau sedikit apa ya namanya ya? Keluh kesahnya dan apa sih yang membuat enak itu roaster? Gimana sih jadi roaster itu? Mungkin para penikmat kopi di sini ada yang pengen jadi roaster mungkin? Bisa, semuanya bisa jadi roaster. Oke. Kalau niat. Betul, niat yang penting, guys. Yang penting niat. Kalau jadi roaster itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Yang penting kita tahu karakteristik kopi tersendiri. Mulai dari proses natural, panennya ya. Iya, pasca panen. Oke. Terus berarti kalau gua narik kesimpulan nih, guys, ya setiap orang bisa ngerosting, tapi kalau seseorang yang ngerosting dengan seni itu belum tentu ya. Makanya kita di sini punya campaign namanya Art in Flavor. Jadi setiap yang kita roastingin ini, setiap house kopi-kopi yang kita racik dengan seni lah itu. Ada sentuhan-sentuhan khusus gitu. Nah, apa tuh namanya? Tadi kita di awal kita akan ngebahas tentang kenapa sih kopi kenapa sih kopi Indonesia menjadi salah satu kopi penghasil terbanyak di dunia. Kalau menurut lu gimana nih sebagai roaster? Pandangan lu dulu deh tentang kopi Indonesia, kan lu kan udah banyak nih ngerosting kopi Indonesia. Iya. Menurut lu gimana sebagai roaster? Kan lu udah pernah nyobain ngerosting kopi Indonesia, bahkan sampai kopi Panama Geisha pun udah pernah lu roasting. Kira-kira apa pendapat lu tentang kopi Indonesia? Pendapat saya tentang produksi atau? Ya, roasting ya, di roasting kopi Indonesia tuh gimana sih? Kebanyakannya atau apa, Kak? Kebanyakannya boleh. Kalau kenapa Indonesia sampai nomor 4 produksi kopinya di dunia? Karena Indonesia itu
cocok banget buat ditanam pohon kopi. ya, karena Indonesia kita hidup di kalau dibilang namanya bean belt ya, coffee bean belt di dunia. Iya. Makanya karena suhu, karena iklim, akhirnya kan kita dianugerahi wilayah-wilayah yang cocok untuk ditumbuhi sama kopi. Iya, sangat cocok lah untuk ditanam di Indonesia pohon kopi. Oke, nah lu kalau ngerosting kopi-kopi Indonesia, pendapat lu gimana, Riz? Kalau untuk roasting kopi-kopi Indonesia, pendapat saya Susah-susah gampang atau gampang banget atau gimana? sama, susah gampang, nggak beda-beda jauh sama kopi luar. Oke. Tergantung dari prosesornya juga. Kalau prosesornya bagus, pasti di roastingnya juga bakalan gampang. Oke, berarti ya seperti yang udah kita pernah bahas sebelumnya, ya emang faktor terbesar dari ngeros 100% kopi enak itu 60%-nya itu ada di green bean ya. Green bean. Which is itu ada tangan-tangannya petani, prosesor, dan pokoknya budidaya lah. Iya. Jadi kita di sini sebagai roaster ya 30%. Jadi kalau green bean udah bagus, kita ulik dengan seni pada saat roasting. Nah 10%-nya lagi nanti ada di penyeduhnya itu ya, barista. Oke, kira-kira menurut lo itu tadi berarti karena wilayah, selain wilayah kira-kira ada lagi nggak Riz yang membuat kopi Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia? Oke, kalau menurut gue itu pertama betul masuk akal. Terus ada lagi nggak kira-kira? Karena kopinya enak-enak. Dan apalagi kalau gayo ya, kita kalau bicara gayo, orang-orang luar tuh banyak yang suka nyari. Banyak banget, gaya itu enak banget pokoknya. Soalnya kita juga pernah kedatangan customer dari luar juga ya, kayak dari Jerman itu dia ngincernya kopinya apa guys? Gayo pertama yang ngasih dicari. Gayo. Ya kan lu udah pernah ketemu juga kan? Jadi kita tampilin bapaknya. Terus apa lagi ya? Itu kopi Indonesia. Nah terus harapan lu nih Riz terakhir untuk para petani kopi Indonesia kira-kira apa aja? Mungkin buat para petani-petani yang biasa supply ke kopi kita mungkin bisa disaranin. Harapannya sih konsisten, makin banyak proses-proses yang unik-unik. Biar bisa ngalahin prosesor luar. Oke. Sama satu lagi jaya lah. Petani-petani kopi Indonesia. Oke. Oke, jadi kesimpulannya kalau gue tarik kesimpulan harapannya untuk kopi Indonesia konsisten. Biar terus meningkat lah selain kuantitas, kualitasnya juga. Nah, itulah mungkin cerita singkat dari Mr. Raw Coffee sang roaster. Nanti kita akan buat teman-teman di sini yang mau nanya seputar tentang kopi, barista, roasting, brewing, boleh klik di komentar di bawah ini. Ya, klik di bawah ini. Terus juga buat teman-teman di sini yang mau tahu seputar info tentang beans, resepi-resepi seduh, atau mau tanya promo-promo kopi yang ada di Mr. O, bisa kunjungi e-commerce kita di bawah sini atau kunjungi CS online kita di bawah sini juga. Oke, itu aja. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Mr. O Coffee Channel. Itu aja dari gua Ojan. Saya Aris. Udah ikutan kan deh, closing deh. Udah ya, selesai ya. Udah, itu aja gua Ojan dan Aris. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi Mr. Coffee Channel. Salam kopi Indonesia.